Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk perkuliahan di topik penelitian dalam keperawatan. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin terkait dengan analisis data. Sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait uji perbedaan atau difference. Kita sudah mengenal bahwa untuk analisis data di penelitian kesehatan biasanya memang kita melihat ada 3 jenis analisis ya. Jadi yang pertama itu ada uji deskriptif atau descriptive analysis, kemudian yang kedua adalah uji korelasi, dan yang ketiga adalah uji beda atau uji perbedaan. Nah, untuk yang uji deskriptif kita sudah belajar kemarin. Nah, sekarang kita lebih membahas yang uji inferensi. Jadi uji inferensi ini ada uji korelasi dan uji beda. Fokus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji beda. Oke, masih ingat dengan tabel ini ya. Jadi ini adalah tabel yang merupakan salah satu acuan yang bisa dilihat atau digunakan ketika kita ingin memilih analisis data penelitian kita ini yang mana. Nah, kalau kita melihat yang deskriptif kita sudah pelajari itu, dan yang korelasi pun kita sudah belajar. Nah, kita akan fokus ke yang tengah-tengah ini. Ada yang komparasi 2 sampel dan komparasi lebih dari 2 sampel. Jadi yang dipertimbangkan adalah jenis datanya dan bentuk hipotesisnya. Nah, untuk jenis data maksudnya apa? Nah, untuk jenis data ini kita melihat bahwa di bab 3 kita, khususnya di definisi operasional, variabel yang akan kita ukur itu outcome-nya apa. Nah, kalau terkait uji beda, biasanya memang berkaitan dengan penelitian yang intervensi atau penelitian eksperimen. Atau bisa juga untuk uji beda ini untuk penelitian yang komparasi. Nah, kita akan fokus untuk yang penelitian intervensi atau eksperimen. Apabila jenis data yang akan kita ukur adalah nominal, walaupun ini jarang sekali ya kita gunakan, misalnya kalau nominal kan adalah jenis data yang tidak ada beda antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, kalaupun misalnya ada yang akan mengukur seperti itu, misalnya kita akan melihat bagaimana perubahan minat responden gitu ya, perubahan minat konsumen ketika kita sudah melakukan pemasaran salah satu produk gitu ya. Produknya misalnya produk tensimeter gitu ya, seperti itu, tensimeter A, tensimeter B, tensimeter C misalnya seperti itu. Nah, untuk melihat adanya perbedaan ketika sampel penelitian kita adalah 2 kelompok atau 2 sampel. Ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol. Nah, di sini dibagi 2 lagi, yang related ataukah yang independent. Kalau related artinya adalah pada kelompok yang sama. Misalnya pada kelompok intervensi, prepos kelompok intervensi, atau prepos kelompok kontrol. Nah, yang kita gunakan untuk mengujinya adalah McNemer. Sedangkan ketika kita akan menguji yang independennya, independen itu artinya kan tidak saling bergantung ya, jadi kelompoknya berbeda. Kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kita akan membandingkan nih, pre di kelompok intervensi dengan pre di kelompok kontrol, atau post di kelompok intervensi dan post di kelompok kontrol. Atau ketika kita melihat perubahannya atau deltanya gitu ya, nilai deltanya.
Nah, itu yang harus kita pilih atau saran yang harus digunakan untuk analisis data, yaitu Fisher-Exact test atau chi-quadrat dengan two samples gitu. Nah, bagaimana kalau saya punya 3 sampel atau lebih dari 2 sampel, ada 3 sampel, ada 4 sampel. Saya memberikan intervensi ke A, ke B, kemudian ada kelompok kontrol yang C, kemudian ada kelompok satu lagi yang D. Misalnya saya punya 3 kelompok nih gitu atau 4 kelompok. Maka yang akan kita gunakan berbeda lagi gitu. Nah, kalau yang untuk relatednya, jadi related itu antar kelompok itu sendiri, prepos, kita pilih yang chi kuadrat yang K sampel. K ini adalah nilai konstanta. Itu tergantung dari jumlah sampel yang kita gunakan. Kalau jumlah sampelnya 3, berarti K-nya adalah 3. Kalau jumlah sampelnya 4, berarti K-nya 4. Kemudian selain itu, kita bisa juga memilih pakai koheren key. Nah, apabila yang itu yang relatednya, ini yang independen. Kalau yang independen, kita bisa memilih yang chi kuadrat sama dengan yang related tadi ya, dengan K sampel. Nah, itu apabila variabel penelitiannya bentuk hasil output yang diukur adalah skala datanya nominal. Nah, bagaimana dengan skala datanya yang ordinal? Nah, contoh yang ordinal misalnya tingkat pengetahuan, tingkat kecemasan gitu. Saya mau memberikan intervensi, Bu, terkait misalnya terapi behavior atau terapi kognitif misalnya terhadap tingkat kecemasan siswa yang akan melakukan ujian OSCE misalnya. Nah, yang akan kita ukur kan tingkat kecemasannya nih. Nah, tingkat kecemasan itu skala datanya saya buat ordinal, saya kategorikan baik, sedang, kurang misalnya, atau ya, tidak gitu. Nah, itu sama juga kita akan melihat bentuk hipotesisnya. Ada yang 2 sampel, ada yang lebih dari 2 sampel. Pilihannya, kalau yang 2 sampel yang related, yang tadi prepos pada kelompok yang sama, kita bisa memilih ada sign test dan ada yang Wilcoxon. Ini sangat sering sekali digunakan ya di penelitian-penelitian kesehatan dan khususnya di keperawatan. Kita biasa menggunakan Wilcoxon, Mann-Whitney, t-test gitu. Nah, untuk yang independennya bagaimana? Tadi kan yang relatednya nih. Yang independennya kita bisa pilih median test dan Mann-Whitney. Atau bisa kita juga memilih yang Kolmogorov-Smirnov atau uji Wald. Itu bisa kita pilih. Nah, sama dengan yang nominal tadi, bagaimana kalau lebih dari 2 sampel? Saya melakukan satu intervensi tadi kognitif behavior therapy misalnya pada satu kelompok. Yang satu kelompoknya saya berikan terapi teknik relaksasi misalnya. Yang satunya kelompok kontrol. Saya punya 3 kelompok. Maka uji yang kita pilih yang untuk relatednya itu ada Friedman, two-way ANOVA. Sedangkan yang independennya itu kita bisa memilih menggunakan median extension atau Kruskal-Wallis. Ya, jadi Kruskal-Wallis ini kita gunakan untuk yang penelitian multivariat atau ketika ini intervensi lebih dari 2 sampel, kita bisa memilih Kruskal-Wallis. Nah, bagaimana kalau jenis datanya atau skala datanya adalah yang numerik, interval dan rasio? Ini sering ya kita gunakan. Misalnya kita melakukan penelitian tentang pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan tekanan darah misalnya. Tekanan darahnya bentuknya numerik, jadi 120 misalnya untuk sistolnya, diastolnya 90 atau misalnya senam kaki terhadap kadar gula darah. Nah, gula darahnya 120, 180 itu tidak saya kategorikan. Nah, bentuknya adalah rasio. Kalau bentuknya rasio sama, kita lihat ada bentuk hipotesisnya. Komparasi 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Kalau komparasi 2 sampel yang related,
kita bisa gunakan yang t-test for correlated sample, atau ada yang mengatakan ini dependent t-test, atau ada juga yang mengatakan paired t-test. Sedangkan untuk yang independen, kita pilih yang t-test untuk sampel bebas atau independent t-test. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari 2 sampel? Kalau yang lebih dari 2 sampel, kita bisa memilih one way ANOVA untuk yang relatednya atau two way ANOVA, itu bisa digunakan. Sedangkan yang independennya itu adalah sama, pakai one way ANOVA atau two way ANOVA. Jadi ini adalah pilihan-pilihan analisis yang bisa kita gunakan ketika kita akan melakukan uji beda atau difference. Nah, kita sudah membahas ini di uji korelasi terkait analisis inferensi. Jadi analisis inferensi itu kita bagi menjadi 2 besar, yaitu ada uji korelasi dan ada uji beda. Nah, kalau korelasi pasti minimal kita mengkorelasikan kan 2 variabel. Tidak mungkin kita melakukan uji hubungan tapi hanya 1 variabel. Nah, kalau parametrik yang sering ya, ini yang saya jelaskan adalah yang sering digunakan. Kalau parametrik kita bisa memilih yang korelasi Pearson. Sedangkan non-parametrik kita bisa memilih yang Spearman. Nah, untuk uji beda, untuk yang 2 kelompok independen, biasanya kalau parametrik tadi sama ya dengan yang tabel yang kita bahas sebelumnya. Kalau parametrik itu bisa menggunakan uji T independen. Kalau yang non-parametrik itu menggunakan Mann-Whitney. Sedangkan kalau satu kelompok dengan 2 pengukuran, jadi satu kelompok ini misalnya tadi kelompok intervensi saja, tapi ada 2 pengukuran, pre-test dan post-test. Nah, itu kita menggunakan uji T yang paired sample, gitu. Itu yang parametriknya. Sedangkan kalau non-parametriknya kita menggunakan yang Wilcoxon. Nah, ini adalah analisis data parametrik. Jadi kita mengulas kembali, mengingat kembali bahwa untuk penelitian analisisnya ada parametrik, ada yang non-parametrik. Nah, kalau parametrik ini bisa kita gunakan ketika asumsi-asumsi parametrik itu terpenuhi. Nah, apa asumsinya? Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Masih ingat ya bagaimana menguji untuk data yang terdistribusi normal atau tidak gitu. Banyak caranya. Kita bisa menggunakan yang deskriptifnya, kemudian kita juga bisa menggunakan yang SPSS-nya atau analisis menggunakan SPSS. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana ini datanya normal atau tidak gitu, karena ini adalah syarat pertama untuk yang uji parametrik. Nah, yang kedua, data minimal interval, artinya datanya adalah harus rasio, harus numerik gitu, ada rasio, ada interval, jadi minimal interval, paling tinggi data numerik itu kan rasio. Kemudian yang ketiga, datanya harus homogen, kemudian linear dan random atau dipilih secara acak. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang harus kita penuhi ketika kita emang ingin menggunakan analisis yang data parametrik. Nah, ini analisis inferensialnya parametrik. Jadi ada 2 ya. Kalau tadi secara umum, sekarang kita sudah bedakan nih. Uji asumsi untuk korelasi dan untuk yang uji beda. Kalau uji korelasi itu kita harus melihat asumsinya. Jadi ada normalitas, ada linearitas, berbeda. Kalau uji beda, normalitasnya sama, tetapi yang kita lihat adalah homogenitasnya. Jadi ada normalitas, linearitas untuk korelasi, sedangkan asumsi untuk uji beda, ketika kita ingin melakukan uji analisis inferensial yang parametrik, yang kita pilih adalah yang normalitas dan homogenitas. Nah, kalau kita melihat uji asumsi dengan uji beda, nah ini normalitas. Jadi tadi asumsinya kan ada normalitas, ada homogenitas. Untuk normalitas yang sering kita gunakan memang
untuk melihat variabel atau data kita terdistribusi normal atau tidak, maka kita bisa menggunakan uji normalitas dengan SPSS. Kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov apabila sampelnya lebih dari 50. Sedangkan kalau kurang dari 50, maka kita bisa menggunakan uji namanya Shapiro-Wilk. Nah, hasilnya interpretasinya seperti apa? Kalau p-value-nya lebih dari 0,05, kita bisa menginterpretasikan bahwa data kita berdistribusi normal. Sedangkan untuk yang homogenitas, kita menggunakan Levene test. Jadi Levene test ini untuk melihat nih, data kita itu homogen atau tidak. Artinya varian skor pada kedua kelompok ini memiliki varian yang sama atau tidak gitu. Karena kalau berbeda di titik yang awal yang akan kita lakukan itu berbeda atau tidak homogen, maka intervensi yang akan kita berikan mungkin banyak biasnya gitu. Nah, ini interpretasinya sama dengan yang normalitas apabila lebih dari 0,05 artinya homogen. Homogen itu kan sama ya, tidak ada beda. Jadi tidak ada beda nih antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, itu homogen. Sedangkan kalau kurang dari 0,05 berarti dia tidak homogen. Nah, untuk uji homogenitas aplikasi SPSS sendiri, mungkin sambil mengikuti materi ini, sambil dibuka juga SPSS-nya, sehingga bisa langsung sambil mempraktekkan, sambil mengklik mana nih dicarinya ada di mana nih uji ini gitu. Nah, untuk uji homogenitas, kita bisa mengklik Analyze, oke. Kemudian pilih yang compare mean. Saya tidak tahu kalian menggunakan SPSS yang versi berapa itu ya, tapi secara umum sebenarnya hampir sama gitu langkah-langkahnya dan di mana mencarinya. Jadi saya ulangi, klik Analyze, kemudian klik yang compare means. Oke, kalau sudah ketemu, kemudian klik yang independent sample t-test. Oke, kemudian kita masukkan, nanti akan ada jendela baru. Kita masukkan variabel Y ke kotak dependent. Variabel Y ini adalah variabel yang terikatnya. Oke, jadi ketika kita melakukan intervensi seperti tadi, saya mau melakukan intervensi atau penelitian terapi CBT terhadap tingkat kecemasan. Berarti variabel Y-nya adalah tingkat kecemasan. Nah, terapi CBT-nya itu adalah variabel X. Kita masukkan ke grup. Oke, kemudian ketik 1 dan 2. Nah, interpretasinya sama dengan yang tadi, lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Nah, ini adalah outputnya. Jadi outputnya adalah sebenarnya mengeluarkan juga uji yang independent sample testnya. Di yang sebelah kiri kita lihat ada Levene test equality of variable. Jadi kedua sampel datanya kita lihat homogen atau tidak. Dari mana melihatnya? Lihat di signifikansi. Nah, signifikansi di sini kelihatan 0,068. Artinya kedua sampel datanya homogen karena dia lebih dari 0,05. Jadi yang kita lihat adalah yang Levene test-nya yang paling kiri. Ada nilai F, ada nilai signifikansi. Oke, nah ini setelah tadi kita lihat ujinya homogen, kemudian data kita terdistribusi normal, kemudian skala datanya juga rasio misalnya. Nah, kita tentukan uji yang akan kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan uji T untuk 2 sampel independen atau bebas. Jadi, uji T 2 sampel independen ini prinsipnya adalah membandingkan rata-rata nilai dari 2 kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita lihat. Jadi, misalnya tadi saya mau melihat, kalau ini kan sudah yang t-test ya, numerik. Misalnya tadi penelitiannya adalah pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah misalnya. Nah, saya ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol. Nah, saya akan melihat nih di kelompok intervensi penurunannya seberapa banyak.
Sedangkan di kelompok kontrol yang tanpa intervensi penurunannya berapa banyak. Saya bandingkan antara yang dikasih intervensi atau diberikan intervensi dengan yang tidak diberikan intervensi. Kita bandingkan. Oke, jadi datanya biasanya memang kita gunakan data asumsi ya. Ini hanya asumsi saja bahwa ketika jumlah responden kita minimal 30, maka itu mendekati distribusi yang normal gitu. Tetapi untuk penghitungan sampel akan lebih baik digunakan rumus sampel yang benar dan tepat gitu, sesuai dengan jenis penelitian yang kita gunakan. Nah, ini contohnya itu ya. Contohnya misalnya ini ada PT Sari Sedap, pembuat mie instan, selama ini menjual mie rasa ayam bawang dan kari ayam. Nah, ingin mengetahui nih perbedaan omset penjualan kedua rasa tersebut di Bandung misalnya. Nah, misalnya untuk ayam bawang omsetnya 250, kari ayam omsetnya dan seterusnya gitu ya. Saya ingin melihat nih, ada beda nggak sih mie rasa ayam bawang dengan mie dengan kari ayam misalnya. Atau dengan yang tadi ya, hipertensi. Misalnya diberikan senam hipertensi, kemudian kita ukur tekanan darahnya. Berapa nih tekanan darah setiap responden gitu, baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Nah, di sini kita akan lakukan uji T untuk variabel independen karena tadi kan nilainya numerik ya, 250, 260, 300, 330 dan seterusnya. Nah, data kita anggap saja berdistribusi normal gitu ya. Kemudian di sini kan hanya ada dua variabel. Jadi kedua variabel independen satu dengan yang lainnya. Kita lihat uji T antara dua rasa mie. Jadi ada rasa ayam bawang dan ada rasa kari ayam. Oke, kemudian untuk pengolahan datanya seperti apa? Pilih menu analyze, kemudian sama dengan yang tadi ya, compare means, lalu pilih yang independent sample t-test. Kemudian kita lihat, kita isikan, kita masukkan misalnya omset tadi ke tes independen ya, jadi ke tes variabelnya. Kemudian yang intervensinya kita masukkan ke yang grouping variabelnya. Oke. Kemudian untuk grup 1 kita isikan 1, untuk grup 2 kita isikan 2. Ini biasanya kita harus menambahkan ya define groupnya ini. Nah, untuk kolom option kita biarkan tingkat kepercayaannya 95%. Walaupun ini memang disesuaikan sebenarnya dengan peneliti sendiri memilih tingkat kepercayaannya mau berapa persen. Kalau di penelitian keperawatan atau kesehatan itu memang biasanya kita gunakan 95%. Tetapi untuk penelitian misalnya kayak pengujian obat dan lain sebagainya itu biasanya yang harus digunakan itu adalah 99%. Artinya hanya 1% saja nih kesalahan yang mungkin terjadi pada saat penelitian. Oke, kemudian ini nanti hasilnya akan seperti ini. Kita tadi sudah masukkan ya, sudah mengklik gitu. Kalau kalian mengikuti silahkan diikuti, dimasukkan data-datanya. Kemudian ini hasilnya. Jadi hasilnya tetap Leventest, kita lihat hasilnya adalah 0,054. Ya, ini Leventestnya berarti ingat apabila dia lebih dari 0,05 berarti datanya homogen, tidak ada perbedaan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Nah, kemudian di mana hasil yang harus kita lihat untuk t-testnya? Kita lihat di signifikansi to-tailed ya. Nah, ini ketika variansnya sama dan dia homogen, maka kita pilih yang atas 0,00. Tetapi kalau tidak homogen, kita bisa memilih yang bawah yaitu 0,001. Tetapi biasanya memang tidak terlalu jauh beda hasil yang bagian atas dengan bagian bawah. Jadi lihat di signifikansi to-tailnya ini untuk melihat hasil dari intervensi yang diberikan. Nah, kemudian
Analisisnya kita lihat outputnya bahwa apakah ada perbedaan tidak sih antara kedua rasa ini gitu ya. Ada rasa ayam bawang, kemudian ada rasa yang satunya tadi gitu ya. Saya lupa malah rasanya ini apa. Oke, kari ayam gitu. Nah, kemudian kita lihat hasilnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada signifikansi untuk mengetahui varian ini sama atau tidak. Oke. Nah, misalnya hipotesisnya kita tentukan bahwa kedua varian ini populasinya identik misalnya, atau yang satunya kedua variannya tidak identik. Nah, pengambilan keputusan tentu saja kita harus melihat dasar pengambilan keputusannya. Probabilitas kita adalah 0,05, maka HO diterima. HO itu kan tadi sama gitu ya, identik gitu. Jadi kalau P-nya lebih dari 0,05, kita menyatakan bahwa tidak ada beda antara rasa ayam bawang dengan rasa kari ayam misalnya gitu. Nah, kemudian jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka hak I-nya atau hak satunya yang diterima. Jadi ada perbedaan antara kedua rasa tersebut. Nah, keputusannya kita lihat tadi variansnya sama atau homogen. Jadi kita lihat 0,054. Nah, ini dilihat probabilitas lebih dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Artinya kedua varian adalah identik. Itu yang tadi independent t-test. Nah, kita lihat yang paired sample t-test yang dalam satu kelompok gitu ya, pre-post. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, sebenarnya akan sama gitu ya. Jadi sampel berpasangan itu ketika sampelnya subjeknya sama, namun mengalami dua perlakuan atau dua pengukuran. Jadi pre dengan postnya. Atau misalnya saya mengukur postnya 2 kali, tidak diukur pre-nya, tidak masalah. Yang terpenting pada kelompok yang sama kita melakukan pengukuran lebih dari 1 kali. Nah, ini contohnya misalnya terkait salesman mendapatkan pelatihan penjualan. Kita ingin melihat efektivitas dari pelatihan tersebut. Jadi sebelum dilakukan pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan, ada perubahan atau tidak gitu. Nah, ini kita lihat ada peningkatan atau tidak setelah pelatihan. Nah, ini adalah kasusnya. Kalau kita melihat untuk meningkatkan omset, manajer promosi melakukan bla 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 gitu ya. Kemudian ada juga setelah 2 bulan berjalan, ia ingin melihat hasilnya ada perubahan nggak setelah diberikan intervensi ini antara sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan. Nah, kita masukkan data mentahnya nih. Sebelum pelatihan nilainya 224, sesudah pelatihan 255. Ada yang memang meningkat, ada yang tetap, ada yang menurun, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ini adalah outputnya. Jadi outputnya kita lihat berbeda ya dengan independent t-test tadi. Kalau untuk yang paired t-test, kita lihat yang paling bawah ini, paired sample t-test, jadi tabel yang bawah. Kita lihat signifikansi totalnya. Ini dikatakan signifikansinya adalah 0,301. Jadi signifikansinya bukan yang atas ini ya, tetapi yang bawah, yang tabel yang paired sample test gitu. Signifikansinya 0,301. Nah, bagaimana cara kita melihat atau menginterpretasikan bahwa pada bagian pertama menjelaskan 12 data tadi kita analisis. Ya, kita analisis dari yang sebelum dan setelah. Nah, kemudian bagian kedua kita juga bisa melihat nilai probabilitasnya yaitu 0,117. Nah, untuk 0,117 menyatakan bahwa korelasi antara rata-rata omset sebelum dan sesudah promosi itu tidak signifikan. Karena P-nya lebih dari 0,05. Nah, kita lihat hipotesisnya. Kira-kira setelah pelatihan dengan setelah pelatihan ada perbedaan atau tidak, dan ternyata hasilnya adalah tidak ada perbedaan. Nah, ini pengambilan keputusannya. Jadi ternyata pelatihannya tidak efektif gitu dilakukan. Antara sebelum dan sesudah itu sama saja hasilnya. Walaupun kita lihat ada yang sebelum
nilainya segini dan setelah ada peningkatan, tetapi ternyata di yang lainnya ada penurunan malah setelah pelatihan tersebut, sehingga hasil uji analisisnya dikatakan tidak ada beda antara sebelum dan setelah pelatihan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi uji beda atau difference gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk uji beda yang non parametrik, karena yang sekarang materi ini terbatas untuk yang analisis yang parametrik, yaitu yang uji t-test. Yang non parametrik kita nanti akan membahas ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney, ada Kruskal-Wallis dan lain-lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.